A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta Permai, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bisa menjadi amal soleh yang kita bisa bertawasul di atasnya. Kita berharap agar Allah jadikan hari kita yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, insyaallah. Iya, ku pahami keputusanmu. Ini judul yang kita ambil pada hari ini. Saya sampaikan pagi tadi di teman-teman MT Babus Salam di Cibubur. Kajiannya berkait ini sebenarnya, saya bilang. Saya lagi senang mengkaji sesuatu yang berkait dari pagi, siang sampai sore. Kalau tadi kajiannya itu semua terserah padamu ya Allah. Artinya kita belajar untuk menerima bahwa apa yang kita lakukan ini memang dikembalikan kepada Allah. Kemudian apapun nanti yang Allah putuskan, ya kita harus nerima. Karena banyak orang ini yang kadang-kadang komplain dengan yang namanya takdir. Padahal Allah itu maha sempurna. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, menyukai keindahan. Tidaklah satu hal yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini kecuali sempurna, gitu loh. Makanya kalau sampai ada orang komplain dengan takdir yang Allah telah takdirkan, ini kita mesti belajar. Apa sih Ustaz sabab-sabab kita bisa nerima akan takdir yang Allah takdirkan dalam hidup kita, gitu loh. Sehingga termasuk judul pada hari ini, ya kupahami keputusanmu ya Allah. Artinya karena perbuatan yang kulakukan, keputusan ku dapat darimu. Ada yang sempurna, Allah berikan setengah pahala sholat. Ada yang kurang, Allah kurangin pahalanya, yakni 1/8, 1/7, terus 1/6. Masya Allah. Ini gak semua orang merasakan kesempurnaan. Ya, karena dunia ini alam kekurangan. Yang sempurna itu hanya Allah. Tidak ada orang yang sempurna di atas muka bumi ini, dan tidak ada perbuatan yang sempurna kecuali targetnya sempurna. Makanya pada setiap kewajiban yang kita lakukan ada sunnah yang menghiasi yang wajib, yang menimbulkan kesempurnaan pada ibadah yang kita lakukan. Kita merasa tadi zuhur kita ini nggak sempurna, bukan jadi orang was-was yang ngulang zuhur lagi, enggak. Coba sih hiasi dengan qobliyah ba'diyah. Karena sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Kita kemarin puasa Ramadan, kan ada puasa-puasa sunnah, ada Senin Kemis, Yaumul Bid, ya, puasa Syawal,
Muharram atau apa lakukan. Kita sudah pernah haji, jangan was-was ngulang haji yang nggak ada. Cuma sekali seumur hidup wajibnya, sisanya sunnah. Kalaupun tidak mungkin hiasi dengan umrah, karena ini merupakan kegiatan sunnah. Zakat yang kita keluarkan setahun sekali, hiasi dengan sedekah yang kita rutinkan. Itu namanya penghiasan yang sunnah. Nuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Jadi rutin menuntut ilmu sunnah. Nuntut ilmu sendiri wajib hukum ya. Dan sampai kapanpun yang namanya wajib itu nggak merusak yang namanya sunnah itu nggak merusak yang wajib. Saya coba akan bahas. Ada bab ini dan hal-hal yang bisa membuat kita ini menerima takdir Allah. Ya, kita minta sama Allah dibukakan sabab-sabab terjadinya keteguhan dalam iman kita, supaya kita bisa memahami semua keputusan Allah. Karena kadang-kadang manusia punya mau, Allah berkehendak nih. Ya Allah Ustaz, kalau bicara doa sih rutin Ustaz. Saya selalu minta yang terbaik Ustaz. Dari mulai pekerjaan yang baik saya minta yang terbaik lah yang saya minta. Tapi qadarullah sekarang saya kerja di sini Ustaz. Ya alhamdulillah daripada nganggur. Sudah kerja pengen berumah tangga. Ya, ini diikutin oleh teman-teman yang masih jomblo-jomblo ya. Berdoa tiap hari minta yang terbaik. Karena kan kalau sama Allah suruh minta yang terbaik Ustaz, iya. Saya istikharah tuh Ustaz, minta yang terbaik. Ya Allah dapetnya dia. Udah alhamdulillah. Ya namanya dunia nggak ada yang sempurna. Udah punya jodoh alhamdulillah, minta anak. Tiap hari minta anak. Sampai kadang-kadang suka lucu saking semangatnya minta. Allah kasih hamil, dia minta yang bagus, yang baik, yang keren. Dia baca surat Yusuf. Katanya kalau anak mau cakep, anak mau keren, ganteng, cantik, suruh baca surat Yusuf Tat. Betul gak Tat? Wallahu alam lah saya bilang. Karena kalau masalah model itu mah tergantung silangan, saya bilang begitu ya. Nah sekarang kalau sono sini pas-pasan baca Yusuf, surat Yusuf jadi bagus kan, orang heran. Anak siapa nih? Itu salah lagi ya. Iya. Yang pertama, ternyata penyebab hati ini teguh dan menerima semua takdir yang Allah takdirkan. Yang pertama, yakni membiasakan hidup ini kembali kepada Al-Quranul Karim, kemudian berusaha untuk membaca dan menghafalnya. Mengembalikan semua masalah kepada Quran. Karena Quran ini hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Karena Quran ini merupakan petunjuk, hudan, petunjuk buat manusia. Allah berikan buku panduan hidup buat manusia yang Allah ciptakan dengan Al-Quran. Kita beli mobil, beli motor saja, buku panduannya kita rongrong minta, betul? Karena memang kita nggak paham, kalau takutnya rusak nggak ada panduan. Ya, Allah kasih model mirip. Kita diciptakan oleh Allah, Allah kasih buku panduan berbentuk Al-Quran. Allah yang bilang, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia. Makanya kalau yang merasa manusia, tolong jangan jauh dari Quran. Nanti Anda tersesat. Pun orang dekat Quran aja tersesat kalau salah paham. Apalagi yang nggak dekat lebih rentan tersesat. Kalau suruh dekat sama Quran bukan cuma ngoleksi Quran. Kalau kok ngoleksi Quran bahasanya Ustaz? Iya, sekarang lagi tren. Quran ini disibukkan sama cover. Covernya macam-macam, betul? Dalamnya masih sama. Kadang-kadang covernya ini warnanya Masya Allah nyocokin sama tembok rumah. Loh kok beli Quran warnanya begini sih Bu? Ini sama Ahmad Lesuar di rumah tadi. Jadi Quran diam di situ bertahun-tahun buat nyocokin warna doang. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Padahal intinya tuh dalam Quran bukan covernya. Tolong deh baca Quran. Alasannya apa? Allah turunkan firman Al-Baqarah ayat 32.
Ini orang kafir nggak paham, ada dialog di sini. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila." Ini informasi Allah buat manusia yang yakin dengan Quran. Kata Allah, "Wa qala alladziina kafaru," pernah ada orang kafir ini yang berkata, "Laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah." Duh, seandainya Quran ini diturunkan sekali turun gitu loh. Karena dia paham Quran turun itu bertahap. Sekali di Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke bumi bertahap. Makanya yang turun sama yang disusun beda. Yang turun pertama kali apa Quran? Iqra. Tapi kalau kita ambil Quran, lembaran pertama Quran judulnya apa? Al-Fatihah. Berarti kita terpicu dong untuk membuka asbabun nuzul. Kenapa mesti Iqra ya Ustaz ya? Iya. Coba baca tafsirnya, jangan cuma nanya. Ini hobi nanya, baca ogah. Ya. Nyiksa Ustaz betul-betul ya. Jadi kita yang suruh baca, dia tinggal denger gitu ya. Takutnya fitnah, salah ya. Ya, coba lihat Iqra, baca. Nabi pun suruh baca. Terangkat beliau menjadi seorang nabi dengan turunnya ayat Iqra. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Wallah Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kamu baca atas nama Allah yang menciptakan manusia, makhluk. Ada muhasabah diri bahwa perintah untuk membaca semua ciptaan Allah, karena ayat itu dua, tersirat dan tersurat. Tersirat ya fenomena, tersurat ya Quran. Kita baca Quran aja tiap hari, tapi kita nggak mau bergaul di rumah aja, kacau dah urusannya. Ya, akhirnya menjadi orang yang beragama Islam nggak jelas nanti. Ini Indonesia loh. Kita mau lihat Islam model apa ada, betul? Ya, dari mulai orang yang ngaku Islam nggak demen sholat banyak, sampai orang baca Quran pasang bom bunuh diri, sampai orang baca Quran menggandakan uang. Ini negeri Masya Allah. Ya, sampai ada yang ngaku jadi Jibril perempuan saking rajinnya belajar itu. Dan memang cuma di Indonesia doang Pak terjadi itu. Saya bilang sama teman-teman kemarin di Hong Kong, saya bilang kalau dibilang bangga, saya bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau dibilang pegel, saya super pegel gitu loh. Ada beberapa kepolisian sana, saya katakan bahwa kekuatan kepolisian kami itu di luar kemampuan kepolisian negara-negara lain. Karena cuma polisi negeri kami yang bisa nangkap Jibril, saya bilang gitu. Polisi negara lain kadang nyanggup. Ya, Masya Allah, ini dunia Indonesia ini semuanya ada. Kebayang nggak kalau kita tuh nggak berilmu, terombang ambing, baru anak buah Dajjal kita udah percaya. Gimana Dajjal yang asli? Ya, bawa surga, bawa neraka, bawa gunung emas. Ini baru ngambil dari ketek duit ratusan ribu percaya. Pakai istihoro lagi ngebelain, Masya Allah, kelewatan. Ini baru anteknya Dajjal loh. Baru anteknya Dajjal menghina ayat-ayat dalam Al-Quran, mengatasnamakan pemimpin, nyerahin EKTP gitu. Ini kita dibikin labil sama antek-antek gitu. Apalagi sama yang aslinya nanti. Kebayang nggak kalau kita nggak berilmu? Ini Quran hudan linnas, petunjuk buat manusia. Selama kamu masih dinamakan manusia, bukan kerangka mayit, tolong baca Quran. Allah perintahkan Muhammad suruh Iqra, baca ya Muhammad, supaya kamu tahu bahwa indahnya Islam itu dengan mengikuti panduan. Kau baca semuanya, kau rujukan pada Quran. Apa yang di Islam tidak ada. Allamakum nabiyukum kulla syai' khatal qira'ah. Bahkan sampai orang Parsi saja bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi saat dulu, bukankah kalian ini umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu? Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul.
Ma akmala hadzal din. Betapa sempurnanya agama ini. Jangankan kita bicara ngaji, baca Quran, cara menuntut ilmu. Ya Allah, cara buang hajat, bahkan salah cara ngelepas sendal pun Islam ajarkan. Agama lain mana ada apa yang ngajarin lepas sendal? Idan ta'ala dukum falyabda bil yamin wa idan naza falyabda bishimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Gak ada di agama lain, gak ada, cuma di Islam doang itu. Sampai cara pakai sendal diajarin. Cuma makanya ya Allah, gimana ya? Ini unik kalau sampai kita bilang ya nggak bisa milih pemimpin Muslim tuh alasannya habis yang Islam nggak ada yang benar tat. Oh nggak gaul nih orang berarti ya. Bertemannya sama yang enggak nih yang begini ya. Makanya berteman sama yang jelas. Ini bertemannya sama yang percaya yang enggak sih ya. Temennya sama dukun, sama yang suka datang ke kuburan, sama yang benci sama sunnah, ya susah. Artikel yang dibaca, artikel yang mengintimidasi sunnah, ya susah. Akhirnya kita a priori. Padahal boleh jadi memang banyak yang berkamuflase dengan penampilan Islam, tapi Islam bukan mereka. Islam bukan mereka. Islam tuh nggak disibukkan sama style. Islam tuh nggak disibukkan sama model pakaian. Islam cuma mewarnai, Islam nggak merubah. Makanya ketika Abu Bakar masuk Islam, penampilannya nggak berubah. Ketika Umar masuk Islam, Umar yang dulu dengan yang sekarang ya bedanya cuma apa? Ibadahnya. Utsman, Ali masuk Islam nggak berubah. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak berubah mereka. Tetap jadi diri sendiri. Nah di kita nih banyak ketika Islam sudah sampai dalam hidupnya kayak orang labil, berubah. Akhirnya orang lain yang belum paham mengeluh, kok mendingan dia yang dulu ya Ustaz. Dulu waktu dia belum ngaji good looking loh, tapi kenapa pas sudah ngaji kayaknya kita pegel ngeliat dia, bahkan kaget mulu, ya dia datang. Ya, gitu. Emang enak. Ya. Agama merubah kita jadi sesuatu yang menakutkan. Tuh, gak main-main. Makanya perlu bimbingan. Ini yang pertama, yuk kembali deh ke Quran. Baca, hafalkan, pahami. Allah yang mengatakan, warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila, dan Allah sengaja jadikan Quran ini untuk dibaca secara tartil. Apa sih tartil? Teratur. Jangan ngelongkap-ngelongkap. Kalau bisa 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan ringan. Atau mungkin sesuai dengan materinya. Karena kadang-kadang di Al-Baqarah itu 1 sampai 5 ini ceritanya, 5 sampai sekian, fadhal, enggak apa-apa. Jangan dipotong-potong, itu petunjuk kok. Ada semua dalam Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul man nusabbita bihi fu'adak. Demikian Allah ceritakan dalam hikayat para nabi dan rasul di Quran supaya orang yang bacanya itu jiwanya tenang, tentram. Surat Ibrahim ayat 27, hujjah dalil ini juga menjelaskan tentang solusi yang kedua yang Islam tawarkan. Kita disuruh beriman kepada Allah supaya kita nggak labil nih. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Kalau tadi yang pertama kita disuruh kembali ke Quran. Yang kedua kita disuruh mengkritisi iman. Karena kalau tidak banyak orang beriman tapi nggak jelas. Di surat Ibrahim dikatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada ayat yang mengatakan bahwa yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah janji loh. Kata Allah yusabbitullahu alladhina amanu, Allah akan mantapkan orang yang beriman bil qauli sabit pada ucapannya fil hayatid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sering sekali ayat ini dijadikan dalil tentang pertanyaan dan jawaban dalam kubur. Ibrahim ayat 27 ini.
Kenapa? Karena Allah mantapkan orang beriman kalau ngomong di dunia maupun nanti ngejawab pertanyaan di kubur, mantap. Ini ayat menggiring kita untuk beriman sama Allah dan membuat diri ini yakin. Jangan sampai beragama dengan taklid, apalagi taklidil a'ma, mengekor secara buta. Kita tergantung agama teman kita kan. Alhamdulillah saya sudah berusaha berteman sama orang baik, sehingga segala macam kebaikan yang dia lakukan mulai saya tiru dalam penampilan, dalam bermuamalah. Coba iya. Tapi tolong kalau kamu sudah tahu cara berpenampilan dan bermuamalah yang baik, tolong cari di Quran dan Sunnah, bukan karena temanmu. Karena banyak orang ketika berubah, temennya nanya, dia bingung jawabnya. Berteman sama orang yang kerudungnya panjang, ya tadinya dia pakai kecekek, gitu ya. Dia masuk kelompok hijaber, yang disibukkan sama model-model kerudung. Kerudung imbuh nangka ada, kerudung es krim corn ada, kerudung sibuk sama apa namanya emot macam-macam lah ya. Kadang-kadang kerudung ini dijadikan media seperti tempat ngiklanin barang gitu loh. Apalah tinggal tergantung momennya lah, ya. Itu ada pin-pin khusus, disibukin sama bros, ada yang nggak disibukin sama bros, cari nyaman, udah bagus syar'i nutup dada, pundaknya robek, gitu ya. Semacam lah ya. Atau memang kerudung gerak cepat. Kerudung gerak cepat tuh kerudung yang dipakai orang-orang di berbagai macam instansi untuk menjalani tugas. Kerudungnya hitam, masuk ke dalam kerah baju berwarna hitam, kemeja hitam ketat, masuk ke dalam celana hitam yang ketat, dipakein gesper. Saya kalau bilang sama orang kayak gini, saya bilang suruh pakai pelampung 2, cari terumbu karang. Ini penyelam namanya. Nanti di pihak laki-laki juga sama, ada berteman sama orang soleh. Kalau berteman sama orang soleh, sama ulama, bohong kalau ulama nggak berjenggot ya. Kecuali yang nggak jelas status keulamaannya, yang sibuk sama selfie digedein di baliho, lain hal ya. Kalau ulama yang betul-betul low profile, itu masya Allah. Emang nyunah banget, sehingga kita ngikutin dia, mulai kita pakai janggut. Jadi nggak apa-apa, tiru orang soleh. Ulama sering ngingetin, kullu izarin tahta qadamain annaru ahaqqu bih. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Mulai awalnya sih gulung dulu dan gulung. Ada ustad, nah gitu ya. Selesai kajian, Ustaz pulang, balik lagi gitu ya. Ada yang begitu, nggak apa-apa lah, biarin, ini maklumi, namanya proses kan, jangan dihakimi. Tapi kalau lama-lama dia capek gulung, potong begitu ya. Itu kalau berteman sama orang soleh, masya Allah. Tapi jangan taklid, takutnya nanti ada orang yang hatinya punya penyakit, suka menjadi hakim buat sunnah yang sudah baku. Ini kan berkaitan sama kerudung, janggut, celana, ini kan sudah baku. Bukan kata Ustadz, kata Rasul. Sehingga banyak orang-orang yang nggak paham itu suka mencemooh. Kelompok jilbab panjang, gitu ya. Kelompok jenggot sama cingkrang, gitu ya. Itu ada di masyarakat kita, ada. Ya harus diakui, mau bilang apa? Memang kenyataannya begitu. Apa sebabnya Ustadz? Wallahu a'lam lah. Karena banyak orang berpenampilan seperti penampilan sunnah, tapi tingkah lakunya merusak. Nabi mengatakan, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Akhir zaman nanti kata Rasul, ada orang yang mengatasnamakan umatku, bersunnah bukan dengan sunnahku, mengikuti petunjuk bukan petunjukku. Modelnya sama. Hudzaifah bin Yaman tanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Berikan dong ciri-ciri mereka yang suka begitu tuh, yang mengikuti sunnah yang bukan sunnahmu, hidayah, petunjuk bukan petunjukmu. Nabi mengatakan, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati, ini adalah yakni qaumun min jildatina. Sekelompok kaum yang warna kulitnya sama kita, kata Rasul. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Bahkan ngomongnya juga pakai bahasa kita. Terkecoh gak gitu?
Iya, saya pikir Rasul, tapi kok ngaco akhirnya katanya. Makanya kalau kita nggak berilmu, labil kita nih. Biarkanlah nanti pertanyaan orang itu yang membuka hidayah buat dirinya sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak berasa apa yang kita lakukan kalau karena ilmu itu akan enak dipandang. Saya sering sampaikan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum pernah mengatakan bahwa dulu Yahudi Nasrani masuk Islam itu baru ngelihat kami para sahabat, baru ngelihat doang loh. Kebayang nggak sih ya? Berarti kan jalannya sahabat bikin orang kafir masuk Islam, cara makannya sahabat, cara hidupnya sahabat, muamalah, cara dagangnya. Orang kafir banyak masuk Islam cuma gara-gara ngelihat sahabat. Maksudnya apa Ustaz? Akhlak. Ilmu yang dia dapat dia praktekkan dalam kesehariannya, sehingga dia betul-betul merasakan sadar nggak sadar dia mempertontonkan sebuah kesempurnaan physically. Sahabat kalau minum pakai tangan kanan loh, makan juga pakai tangan kanan. Pun makan minum mereka tidak berdiri, mereka duduk rapi. Bahkan sunnah mereka bicara, ngobrol santai ketika makan, dalam rangka proses pengunyahan. Kita malah kebalik semuanya dah. Makan jangan ngomong, udah keselak. Makan minum kita nggak perhatikan, mentang-mentang yang mengundang pejabat pemerintahan, gara-gara makanan enak disuguhin, kita suruh makan mirip mereka, makan sambil standing party, betul? Padahal Rasulnya mengatakan la yasrobanna ahadukum qaiman. Jangan minum sambil diri. Kalau minum diri aja nggak boleh, apalagi makan. Fakulu mimma yalih, makan yang paling dekat. Itu Islam tuh. Nggak ada yang namanya orang Islam makan berebut, nggak ada. Makanya orang Islam tuh tahu kalau suruh makan tuh kalau kita dikasih prasmanan, makanlah yang paling dekat. Ya kalau yang enaknya jauh gimana Ustaz? Yang lihat dulu, makanya lihat dulu. Udah mantep baru berdiri di sana. Ini belum ngelihat main serbu aja. Ya, makanya Nabi suka nyontoin tuh, kita kadang-kadang tuh kayak mudahnya orang kafir ngiring kita kepada sebuah kehancuran, itu seperti mudahnya orang menggiring ke meja makan, gitu kan? Yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha. Sudah dekat waktunya kata Rasulullah, umat-umat di luar kalian menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Wa min qillatin nahnu yauma idzin, emang kita dikit. Maksudnya apa? Kok segampang itu kayak digiring ke meja makan? Emang giring orang ke meja makan paling gampang. Paling gampang. Satu orang bisa nyuruh 1000 orang. Silakan yang mau makan langsung. Saking mudahnya gitu loh. Jadi terkesan orang kalau mau makan tuh nggak mikir, nggak bicara halal haram lah, yang penting ajib, gitu ya. Prinsip 4 sehat 5 sempurna sudah mulai hilang. Ya ada 4 sehat 5 ajib yang penting. Dia nggak bicara efek dari makanan tersebut. Padahal demi Allah, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Sehingga darahmu ini akan terlalu berputar, berjalan, membawa saripati makanan yang kau makan. Kalau yang kau makan haram, di atas yang haram itulah setan akan ada, bercokol dalam hati manusia. Sehingga jangan heran, sholatnya sama, masjidnya sama, kajiannya sama, ustadznya sama, materinya mirip, hasilnya bisa berbeda. Karena nggak memperhatikan yang dimakan. Kita coba menuntut sebuah kebaikan, cuma kita nggak menjadi orang yang layak diberikan kemuliaan. Kullu lahmin nabata min sukhtin anaru hakubi, kata Rasul gitu kan. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Mungkin kita nggak jadi penghuni neraka sekarang, tapi karakter itu ada. Gara-gara kita makan yang nggak jelas, kita jadi punya hati yang keras, qalbul qasi. Ngaji cuma galaknya, Masya Allah. Aduh, bener Tat, coba mendingan dia yang dulu Tat, baik. Tuh temennya bilang tuh, dulu ya Allah Tat, semua orang demen sama dia Tat. Di mana ada dia ada orang Tat. Emang dia kerja di mana? Dagang es.
Sekarang orang lihat dia kabur, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya itu kan berarti ada yang salah tuh, ya ada yang salah. Lo katanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat alam ini. Kok ada pojokan alam yang nggak nerima? Ada yang salah. Sahabat bilang jangan kita manusia, jin dulu berebut pengen ngeliat Rasul mencontohkan sholat. Jangankan Rasul, Bilal saja, Bilal itu membuat Rasul mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Bilal, istirahatkan kami, hibur kami dengan sholatmu Bilal. Bilal, pernah dengar Bilal? Sahabat mantan budak yang hitam legam, tukang ajannya Rasul ini. Bilal, Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Bilal, Bilal, hibur kami dengan sholatmu, kata Rasul. Nabi terhibur dengan sholatnya Rasul, sholatnya Bilal. Kebayang ya, sholat bisa menghibur. Emang kita kalau ngelihat orang-orang soleh sholat, seneng deh. Saya tuh tukang ngintilin kalau di Madinah tuh, sebelum duduk di majelis mereka tuh suka cari, ini beliau nih, datang nih. Cara saya masuk masjid ya, kemudian berdiri di antara manusia, kemudian dia bertakbir sholat. Pemandangan yang dahsyat betul-betul lah. Masya Allah. Ya jadi kayak orang susah kalau nggak dirasa gitu loh. Kayak orang kita beli makanan suka-suka kita lah, langganan ketoprak, gado-gado, padahal sih bumbunya sama, cuma yang nguleknya beda. Kalau dilihat ukurannya kayaknya mirip, ada buku panduannya kok Ustaz. Iya dong, beda. Atau pakai bahasa yang gampang, saya suka contohkan. Saya ini kan kemana-mana suka pakai motor kehujanan gitu ya. Saya pesen teh manis di restoran mana aja, nggak pernah mengalahkan teh manis bikinan ibu sendiri loh. Itu dia bisa paham kalau saya nyampe dibikinkan teh manis itu yang nggak panas nggak dingin. Kalau dibilang suam kuku di atasnya lah, bisa pas. Kok tahu aja sih? Ya udah, tahu siapa kamu. Kenapa? Diaduknya dengan cinta, hati yang bicara. Kalau sudah hati yang bicara, ndak ada yang sulit. Cuma kalau sudah bicara hati ini kan pewarnanya kan dua tempat, mata dan telingamu. Bagaimana hatimu bisa bersih kalau yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk? Nah, Quran ini salah satu pemandangan yang membuat hatimu baik. Allah katakan begitu. Sampai-sampai kalau kau pahami, bukan cuma kau lihat, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mantapkan hati orang beriman karena dia melihat, dia membaca. Lebih-lebih dia paham artinya. Dan Allah sesatkan manusia yang zalim. Itulah kehendak yang Allah lakukan. Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan semua sekehendak Allah. Ya, udahlah nggak diragukan di Quran, Masya Allah. Betul-betul mulia. Kemudian di surat An-Nisa ayat 66. Ini arahan kita menstabilkan iman. Karena insya Allah kalau yang namanya amal soleh, ibadah, itu udah ada bukunya. Kita tinggal beli fikih wanita atau sahih fikih sunnah buat laki-laki, beli deh. Udah ada panduannya. Udah nggak perlu lagi diperdebatkan masalah kunut nggak kunut gitu ya, atau masalah sholat tarawih 2, 3, 11. Bukan, saya maksud bukan kita nggak mengkaji lagi, bukan. Udah ada bukunya. Nggak perlu sosial media kita manfaatkan untuk berdebat sesuatu yang udah dibukukan. Yang diuntungkan nanti yang punya YouTube, yang diuntungkan yang punya internet, dimanfaatin oleh kita WhatsApp-nya, BBM-annya. Mereka kan diuntungkan. Orang Islam yang kerjaannya berdebat menguntungkan orang kafir yang punya. Tuh. Jadi kayak kita heran kenapa nih musuh Islam pengen jadi pemimpin di negeri ini. Kita harus memahami gerak-geriknya, Ustaz. Sehingga saya setiap ada berita tentang dia di YouTube saya buka. Ente ngasih modal ke dia tuh. Ini nggak boleh dia begini, dia begitu, main buka-buka aja. Sekian juta yang ngebuka, itu dikali sekian dolar modal buat kampanye, betul? Anda membenci, Anda menolak, Anda menggandeng, tuh mirip. Kenapa? Karena emosi yang dikedepankan, nggak paham.
Tolong dikritisi ya. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asada tasbita. Dulu pernah kejadian ketika diperintahkan kepada orang-orang Bani Israel untuk keluar dari Palestina. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Kemudian mereka ambil inisiatif meninggalkan. Akhirnya mereka pengen kembali. Yang nggak bakal beres sampai sekarang kasusnya itu Palestina. Kenapa? Karena menentang. Mereka nggak mantap, nggak yakin dengan perintah nabinya. Dia nggak beriman dengan perintah Allah. Begitu pula hati ini bisa labil dengan dengan keputusan yang Allah putuskan. Kita kan pengen paham tentang keputusan Allah. Tapi kalau iman kita nggak kritisi, kita bisa kayak Bani Israel tuh. Kita bisa kayak Yahudi. Kita bisa kayak orang-orang yang terlaknat itu, yang memusuhi saudara-saudara kita di Palestina itu. Hidupnya nggak jelas. Keren, ganteng, cantik, diakui loh orang-orang Bani Israel, Masya Allah. Pinter dia punya, cakep dia punya. Dia cuma bangga dengan sejarah, cuma nggak berani ngaku bahwa dia tuh orang Yahudi. Itu Yahudi itu. Mana ada orang Yahudi kenalan sama orang Yahudi? Nggak berani. Bonyok dong urusannya. Islam walaupun dihina di mana-mana, tapi mengaku Muslim tuh bangga. Saya salut, Masya Allah. Kemarin saya diantar sampai ke airport karena saya nggak paham bahasa cangcengcong gitu ya. Ya ditanya tuh sama yang di airport itu, kok penampilannya ini pada beda dengan yang lain. Dengan bangga ini ya, orang Indonesia yang tinggal di sana mengatakan inilah kami Muslim. Oh, Masya Allah. Bangga. Ya kalau dimiripin sama kejadian, kita kan pengen ngomong yang kisah nyata jangan dikarang-karang ya. Inilah Muslim. Allah perintahkan kami seperti ini. Siapa Allah? Tuhan kami. Oh, dahsyat. Subhanallah. Bahkan seorang supir taksi pun berani untuk mengucapkan syahadat. Belum, nanti kita share lah di YouTube nanti insya Allah. Ya, saya naik taksi dari Hong Kong ke Kowloon ke beberapa tempat itu, satu supir, kemudian dialog, ujung-ujungnya dia bersyahadat, nantilah dikabarin nanti insya Allah. Ya. Dahsyat loh Islam. Ya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat untuk alam. Jadi aneh kalau sampai kamu memahami Islam dengan betul, iman mustabil nggak diterima tuh aneh, bohong, ada yang salah pasti. Coba mulai kritisi, supaya kita paham keputusan Allah ini yang terbaik. Apapun yang Allah putuskan, takdirkan dalam hidup kita ini sudah yang terbaik. Tidak ada keburukan sedikit pun, tidak ada. Karena Allah tahu manusia ini tercipta dengan ahsanut taqwim, ciptaan yang paling baik. Tinggal tugas kita memahami. Yang ketiga, yakni diajarkan cara yang ketiga ini, suruh mentadaburi kisah para nabi dan rasul. Ini kita malah innalillah. Saya tadi datang ke kajian di Cibubur, Masjid At-Taqwa, itu melewati tempat kayak outbound gitu ya. Anda bisa berperang seperti Rambo. Ada gambar Sylvester Stallone dengan megang begitunya tuh. Ya Allah. Negeri yang mayoritas Islam ngayalin pahlawan Rambo gitu loh. La quwata illa billah. Aneh. Emang nggak ada Sa'ad bin Abi Waqqas? Emang nggak ada Khalid bin Walid? Emang nggak ada Abdullah bin Rawahah yang Allah kasih sayap untuk ke surga karena terpotong tangannya memegang panji Islam dengan dua lengannya, ditebas kepalanya? Emang nggak ada Umar ibn al-Khattab yang pernah memegang 3/4 dunia? Emang tidak ada manusia yang dikatakan Saifullah, pemuda memiliki pedang bermata dua, Ali bin Abi Thalib? Masih kita bangga dengan pahlawan hayalan. Ini kan nggak bisa dibiarkan. Jadi kita akhirnya terjebak dalam kasus yang aneh. Tinggal di negeri yang mayoritas Islam, yang hukum Islam ini biasa di negeri ini. Tapi kita nggak berani mengekspos tentang kemuliaan Islam.
Coba aja sepanjang jalan lihat kiri kanan kita, baliho maksiat semuanya isinya betul, iklan rokok, iklan dosa. Nggak ada iklan kajian. Kajian pakai broadcast biru lagi, betul. Sampai tiap pagi kita dikirimin broadcast, bacaannya tuh meminjam kacamata ganti-gantian laki bini. Di mana nih? Oh, betapa gampangnya orang berbuat dosa dengan iklan, betapa sulitnya orang berbuat baik di negeri yang banyak kebaikan. Ini nggak bisa dibiarkan. Oh, ini teman-teman di Bontang langsung respon nih. Sekarang kalau di Bontang sana tuh kalau kajian itu baliho sepanjang jalan tuh 5 kali 10 ukuran itu. Ya, ini kan bagian dari pahala, Ustaz. Sehingga banyak orang awam yang datang kemudian mendalami agama. Harus, tapi kenyataannya tidak. Ya, coba deh pelajari deh. Supaya kita tahu kita nggak komplain dengan ujian. Karena yang perlu kita pahami bahwa ujian yang paling berat itu ujian Nabi dan Rasul. Ujian orang-orang soleh. Ya, ujian ulama sampai ujian kita yang paling bawah ada tuh. Kita sih belum kelas ulama, baru ngikut ulama. Makanya kalau kita merasa berat dengan ujian, buka sejarah para nabi. Supaya kita bisa nerima, oh iya ya. Saya pegal sama anak, kirain cuma saya doang, sampai malu sama tetangga. Ternyata Adam digoda sama anak, Nabi Nuh digoda sama anak. Mereka nggak malu sama tetangga, gitu ya. Iya. Ternyata kalau diuji sama orang tua, saya pikir saya doang, Tat. Jangan-jangan saya salah ngaji nih, karena orang tua saya nggak demen banget sama saya ngaji, Tat. Oh, ternyata Ibrahim alaihissalam juga diuji sama orang tuanya. Diuji sama pamannya, omnya, tantenya, apalah. Sudah ada semua, lihat. Orang yang kecewa meninggalkan kaumnya diuji, lihat, wallahi semua sudah ada. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul wa nusabbitu bihi fu'adak. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Surat Hud ayat 120 itu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqi wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, kata Allah. Allah yang bilang. Dan semua kisah para rasul, kata Allah, kami ceritakan kepada kamu. Tujuannya adalah dengan kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi supaya kita tahu nih, kupahami keputusanmu ya Allah, karena memang tidak mungkin kau berbuat zolim. Ujian yang kau ujikan padaku pernah kau ujikan pada makhlukmu yang dulu. Tinggal buka sejarah. Hidup ini cuma pengulangan. Kita cuma beda zaman. Masalah mirip. Mirip. Gak usah jauh-jauh aja. Kita tarik benang ke zaman kemerdekaan tahun 45 aja dah. Ini mumpung kita di Bekasi nih. Masuk Bekasi ya. Itu jalan Kiai Haji Nur Ali, betul? Yuk, jadi bangsa yang betul-betul menghargai sejarah. Ini Pak Kiai Haji Nur Ali. Ini orang hebat loh, jenderal loh, versi Nahdlatul Ulama, karena murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menghafal Quran. Dia yang pernah bikin acak-acak pasukan Belanda antara Kerawang Bekasi. Tuh Kiai Haji Nur Ali. Dia yang mengganti ujung Malang jadi ujung Harapan tuh, dibalikin lagi jadi Kalimalang sekarang betul. Kalau beliau ada namanya Kali Harapan ini loh. Masya Allah. Orang kita nggak paham sekarang masalah itu. Lihat, sampai Ustadz Hairul Anwar itu mendokumentasikan dalam puisinya itu kan Kerawang Bekasi, di atas tulang-tulang yang berserakan karena terjadi perang di sini. Masya Allah. Lihat, orang soleh lihat. Ada ruhul mudarris, ruhul mujahid. Dia punya jiwa pengajar, punya jiwa pejuang, lihat. Karena kesehariannya beliau mengajar. Diabadikan tuh namanya. Kalau di Jakarta ada Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kalau itu versi Muhammadiyah. Murid dari silsilah sanatnya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini juga ulama hebat Jenderal Sudirman. Orang tahu cuma pejuang aja. Ya, cuma perang aja. Kita punya orang-orang hebat dulu loh. Makanya wajar Belanda kocar kacir. Lawan pemimpinnya agamanya bagus.
jelas. Tapi mereka kan diuji. Iya, apalagi kita. Jadi kalau kita nggak diuji aneh. Bahkan dulu itu mereka diuji, difitnah mereka di masyarakat. Yang mereka sendiri mungkin nggak tahu fitnah ini apa maksudnya. Mereka dikatakan Wahabi, orang-orang ekstrim sama Belanda. Haji Agus Salim dibilang Wahabi, betul? Buya Hamka, Masya Allah, Muhammadiyah dengan Al-Azharnya ini dibilang Wahabi. Muhammad Nasir dibilang Wahabi, betul? Ahasan dengan Persisnya dibilang Wahabi. Syekh Ahmad Surkati dengan Airsatnya dibilang Wahabi. Padahal kalau dikumpulin tuh Wahabi semua, itu yang bikin Indonesia merdeka loh. Walaupun jujur itu sebuah kesalahan karena Wahabi itu nggak merujuk kepada Ahlus Sunnah. Ini fitnah, berulang kan kasusnya. Nanti selesai biasa lagi badal Islam gorib, fasaya udu kama bada'a fatubalil goroba. Islam asing kembali asing, kemudian terbiasa. Nanti zaman anak kita berulang lagi, biasa itu. Dan setiap zaman itu ada pengulangan dan selalu ada pengulangan. Makanya Allah nggak pernah menginginkan keburukan. Allah berikan contoh. Coba ambil pelajaran, ambil pelajaran yang Islam ajarkan. Islam tawarkan kepada kita sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Masya Allah. Cerita para nabi dan rasul supaya kita nggak pesimis, karena kadang-kadang orang merasa berat dengan ujian. Kayaknya saya nggak nyanggup lagi deh Ustaz ikut kajian. Kenapa? Oh, saya dihujat, Ustaz. Saya dicaci. Ya Allah Ustaz, kemarin antum bilang saya suruh rutinkan baca surat ini sebelum tidur yang Rasul contohkan, As-Sajadah, Al-Muluk, suruh baca ini. Ya Allah Ustaz, ujian makin kuat, saya nggak kuat dah. Jadi saya nggak baca lagi. Jangan, hidupmu ujian. Orang yang berilmu makin diuji makin greget, dia tahu sekali. Kenapa? Karena dikulidain dawa. Setiap penyakit ada obat, ujian pasti ada jawabannya. Yang penting dia nggak jauh dari Allah. Ini ceritanya Allah yang mengatakan. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul manusabbita bihi fuad. Coba pelajari sejarah para nabi dan rasul. Jangan malah adventure timnya orang-orang bule yang dihayalin. Anak suruh bangga sama Kapten Amerika. Masya Allah. Anak suruh bangga sama Robin Hood. Anak suruh bangga sama yang namanya apa lagi? Spiderman, Batman. Aduh, Masya Allah. Yang perempuan suruh percaya, suruh senang dengan ngelihat stylenya Rapunzel. Itu kan simbol-simbol keanehan. Kajian rapi, kerudung syar'i. Tadi saya ketawa geli, saya datang duluan, saya suka ngeliatin jamaah gitu ya. Ini udah pada ngaji kok mobilnya motif Hello Kitty. Emang nggak tahu sejarah Hello Kitty? Ya, itu patung kucing yang dibuat buat bukti sesembahan kepada setan. Kajian marutin, patungnya lambang setan. Jadi kadang-kadang kita suka lucu tuh mempertontonkan keanehan tuh. Jadi kayak kita bicara auzubillah, minta ajarin ruqyah, zikir pagi petang, tapi tangan gandeng setan. Di rumah banyak yang mubazir, mirip. Saya heran Ustaz, saya zikir pagi petang tiap hari loh Ustaz. Bahkan zikir pagi petang itu salah satu buku yang saya sering baca seperti Quran, dan dua-duanya saya kurang hafal Ustaz. Gitu ya, memang dua buku yang sering kita baca dan susah dihafal, yaitu Quran dan zikir pagi petang, betul ya? Tapi kok kayaknya gimana sih Ustaz? Kayaknya gimana tuh, lihat. Ya. Dia merasa sudah beribadah, cuma ibadah nggak memiliki bekas. Ya coba kritisi, ada talbis. Buka Al-An'am ayat 82, Allah yang mengatakan, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Lihat. Orang yang beriman yang tak mencampur adukan iman dengan kezoliman, Allah janji, ulaika lahumul amnu, Allah akan berikan ketenangan jiwa. Wa hum muhtadun, gampang dapat hidayah. Nah, ini jiwanya nggak tenang, hidayah jauh, padahal ibadah rutin, talbis, bercampur antara perbuatan baik dengan yang haram. Kayak bapak-bapak wudu, ya, buka keran sekenceng-kencengnya, mentang-mentang air gratis, betul?
Mau make temen datang ngobrol dulu. Ahlan, ya Allah, dari mana? Sudah lama kita nggak ketemu. Ini berapa liter kebuang dulu ini? Mubazir gak? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jangan heran kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak tumaknina. Pun tumaknina menurutnya. Ana sih alhamdulillah Ustaz. Masalah kerat tadi antum bilang kenceng, ana tetap khusyuk Ustaz. Maksudnya gimana ya? Ana merem, khusyuk merem dia bilang. Ana kadang-kadang ikut nangis juga Ustaz di belakang imam yang bagus bacaannya. Dia pikir nangis tuh khusyuk. Ketika ditanya alasannya nggak jelas. Loh, antum kenapa nangis? Ya sedih lah, nggak paham, gitu ya. Jadi tumakninah yang dibuat-buat. Yang keempat, ya kita kalau pengen menerima keputusan Allah, aku pahami keputusanmu ya Allah. Tolong deh, orang Islam ini punya senjata namanya doa. Jangan sampai nggak pernah berdoa, jangan bangga menghujat, mencaci, memaki. Ya Allah, nanti siapapun yang terangkat usahain Islam. Kalau udah terangkat, doain. Dan jangan memilih karena nafsu, kau akan dikecewakan dengan pilihanmu. Karena Islam nggak boleh dan Islam melarang kita memilih dengan nafsu. Aduh, nggak ada yang bener deh. Ya Allah, udah deh ini deh. Gitu ya, nggak pakai ilmu, kamu bakal kecewa sama dia nanti. Makanya cari tahu, berilmu. Habis kata Ustadz Ono kita nggak boleh milih, Tad. Soalnya kan Indonesia kan sistemnya bukan Islami, Ustadz. Demokrasi, aneh juga tahu, gitu ya. Dari namanya aja udah nggak Islami, demokrasi, betul? Demos Kratos kan lebih ke bahasa Romawi. Apalagi pemilu, kelihatannya bahasa Arab, cuma bukan bahasa Arab. Fa mim lam, gitu ya. Antum jangan begitu, pemilu ya bukan bahasa Arab, masa bahasa Arab. Kalitat ada bisa ditasrif istilahan fam malayu familu familu gitu kan. Antum mau putar kemana juga pemilu bukan dari Islam. Ya udahlah kita nggak ngebahas itunya lah. Sekarang Anda tinggal di negeri yang harus pakai pemimpin, bahasanya begitu. Milih dan dipilih di Islam itu ada, betul. Nabi memilih sahabat, sahabat memilih sahabat menjadi khalifah. Nabi memilih istri-istrinya menemani dia untuk safar. Memilih itu sudah ada. Dan itu syariat dalam agama. Sehingga Anda harus berilmu untuk memilih. Karena nanti kalau nggak berilmu nggak ada kewajiban. Oh berarti Anda nggak ada kewajiban. Permasalahannya begini. Anda nggak milih nggak dosa. Anda milih pun bagus. Anda nggak milih atau Anda milih pasti terangkat siapapun dia. Nah sekarang kalau sudah terangkat, mau bilang apa? Orang kafir yang terangkat misalkan. Tanya sama yang ngelarang, tanya tadi. Ini orang kafir Tat yang keangkat kita harus gimana? Coba tanya jawab. Dia akan berkata, wallahu alam. Antum paksa terus, tolong dong Tat turunin fatwa. Jawaban terakhir 2 huruf, a'ama'u, au, gitu kan. Enggak bisa. Coba mulai berilmu kita. Nah nanti siapapun yang terangkat, yang penting dia seorang muslim, tolong doakan. Tolong doakan. Karena doa senjata orang beriman. Ini merupakan kemuliaan. Banyaklah doa yang dicontohkan. Allah ajarkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8 itu doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa. Kenapa? Karena memang la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita harus berilmu tuh ya. Bahkan yang bisa menggeser awan hitam saja doa. Allahumma hawwin alaina wal alaina. Doa para rider. Jadi orang kalau tahu ya itu ada doa yang mengajarkan Allahumma hawwin alaina wal alaina gitu ya. Habis kajian rider nyamperin Tat tadi apa Tat? Kita sering kehujanan di motor nih. Ya Masya Allah. Ya ini satu bukti bahwa semua doa la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ada yang bertanya, Ustaz, saya sedang hamil muda.
Apa yang Islam ajarkan untuk orang lagi hamil nih Ustaz? Ritualnya ada gak? Ya nggak ada. Itu sih sudah memang kewajiban buat orang yang hamil untuk banyak berzikir. Tapi memang itu ketika usia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan ditiupin roh. Nah sebelum 4 bulan itu banyak berdoa minta yang terbaik gitu loh, supaya takdirnya tuh baik. Sisanya banyak istighfar biar digampangkan urusannya. Banyak bas doa. Nah kita pengen negeri yang mulia, kita nggak pernah ngedoain pemimpin, gimana coba? Jujur aja sama diri kita. Udah berapa lama kita nggak doain presiden coba? Dari beberapa presiden yang lampau lah, yang memang artinya ya kalau sempurna bukan di Indonesia lah tempatnya ya. Dari zaman Pak Karno juga sampai sekarang nggak ada yang sempurna, karena memang itu manusia kan. Tapi sudahkah kita mendoakan mereka? Kita nyaris nggak pernah mendoakan, apalagi RT, RW, lurah, betul? Makanya dibikin pusing mulu sama lurah, betul? Masalah EKTP tuh, ya. Mau kita nggak pernah ngedoain camat, mau bilang apa ya? Coba. Masalah surat-surat tanah dibikin pegel mulu kan kita, karena kita nggak pernah mendoakan. Coba doa ini senjata orang beriman. Bahkan doa kita di belakang orang Islam yang kita doakan dan baik, dan dia nggak tahu, 70 malaikat mengaminkan buat diri kita. Udah lama kita nggak mendoakan dia. Ya. Sementara Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Bukti engkau orang beriman, senjatamu itu doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Orang beriman tanpa doa tidak memiliki senjata. Itu nanti belum lagi bab-bab jihad, kita butuh ridhonya orang tua, nanti beda babnya. Tapi yang pasti ini kalau cuma sekedar pinter main pedang, jago memanah, pandai berkuda, cuma nggak pandai berdoa, sama Nabi ditolak. Tapi dia banyak hafalan doanya, Ustaz. Bukan sekedar hafalnya, diterima tidak doanya sama Allah. Karena yang dibutuhkan dalam Islam ini adalah mustajab doa. Sebabnya apa? Ya ridhonya Allah dia miliki. Makanya ketika ada anak muda datang dengan gagahnya berkuda membawa pedang dan panah, minta izin jihad bersama Rasul. Udah nggak layak ditolak nih anak muda sudah. Nabi butuh pasukan. Apa kata Rasul? Apakah kau punya orang tua? Punya ya Rasul. Berbaktilah. Dahsyat deh. Karena mau ngomong jihad sama orang tua berantem. Mau ngomong ceramah sama mertua nggak akur. Mau menyampaikan dakwah ke teman-teman sama orang tua gontok-gontokan. Sama saudara nggak ngobrol udah lama. Coba lihat. Ini kan sangat disayangkan sekali, kebaikan apa yang kalian hayalkan, sementara ridho orang tua nggak kalian miliki. Coba. Kan yang namanya ibadah tuh mukadimahnya baik, anak-anak muda lah khususnya. Anda pengen bekerja, bagaimana Anda mau kerja yang halal, yang baik, kalau orang tua Anda murka sama Anda? Anda ingin menikah, orang tua Anda nggak ridho, bagaimana mau mulia nih rumah tangga kita? Coba mulai berpikir. Jangan cuma sekedar ngayal sebuah kebaikan. Nah tentu orang tua mulai merespon, oh iya ya, kesian juga mereka ya. Kita cuma jadi orang tua yang ngayal punya anak soleh, disekolahin di tempat yang baik, yang mahal, yang bagus. Tapi tiap hari anak berangkat sekolah dalam keadaan marah sama orang tua karena ribut sama kita. Anak cemberut masuk ke kelas. Kira-kira ilmunya berkah nggak? Kita juga yang bikin anak kita nggak berkah ilmu. Bukan terjadi. Udah dia mendingan doain. Apalagi yang nggak ada bekasnya. Orang tua, anak, keluarga. Doa itu silahul mu'min. Masya Allah. Ya. Yang kelima, yakni kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Berdalilkan surat Al-Anfal ayat 45, Allah berfirman, karena zikir ini penyebab keteguhan menghadapi takdir yang Allah takdirkan. Yakni Al-Anfal ayat 45, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Ada ayat yang menjadi peneguh hati orang-orang beriman di medan tempur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau nanti kalian memerangi pasukan musuh, maka fasbutu, teguhkan, wadhkurullaha, teguhkan dan mantapkan zikirmu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah yang mengatakan, orang di medan tempur ingin berperang, bertemu sama musuh, fasbutu, mantapkan hatimu. Fasbutu wadhkurullaha katsiran, dan banyak berzikir. Artinya bisa mantap kalau berzikir gitu loh. Jadi kita kalau punya masalah diuji sama anak, sama pasangan hidup, nggak usah batu dilawan batu, besi dilawan besi. Istighfar mendingan. Ini bukan masalah kalah atau menang, ini tanggung jawab. Wah, diomongin sama bini jalan takut. Ini digonggongin. Yang takut siapa? Ini bukan masalah menang atau kalah, takut atau tidak, bukan. Ini tanggung jawab. Ya, kita jangan sampai gara-gara kita orang durhaka, betul. Lawang orang lagi emosi diladenin apa manfaatnya? Nggak ada keuntungannya kan? Ya, ibu juga sama ke bapak. Emang galak bapak apa nggak berani jawab situ? Bukan nggak berani jawab, lagi tegangannya tinggi. Urusannya lain cerita ya, namanya orang emosi. Orang kalau udah emosi buruk, ujungnya ntar nunggu tenang dulu. Lihat orang berilmu tuh, lihat. Mendingan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Atau sekalian Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berzikir. Karena berdebat ditonton sama anak nggak ada bagusnya, apalagi sama orang. Lihat maslahatnya. Sebut nama Allah, zikir. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mantapkan dirimu, zikir, sebut nama Allah agar kalian la'allakum tuflihun, kalian falah, beruntung. Kayak orang yang sholat, hayyalal sholat, hayyalal falah, gitu ya. Mari sholat, mari beruntung. Mari ingat Allah, mari beruntung. Mari berzikir, ingat Allah dan beruntung. Dah. Karena semua ibadah mendatangkan keberuntungan, mentazkiyah diri orang yang melakukan. Coba ada kritisi deh. Semoga Allah jadikan ini sebagai bukti kemuliaan kita. Surat Ar-Rahman ayat 60 sering kita baca juga tuh. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Karena Allah itu nggak mungkin berikan balasan yang baik kecuali yang baik. Jadi mantapkan aja hatimu supaya tetap baik. Yang keenam, kita disuruh dakwah ke jalan Allah. Dakwah ke jalan Allah. Sebenarnya sih kalau dakwah ini, kalau buat umat umum itu tugas para nabi dan rasul, bukan tugas kita. Karena beliau sudah nggak ada, larilah ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin, lama-lama ke ulama, ulama ke kita diri dan keluarga. Gitu. Ku anfusakum wa ahlikum. Ini kita disuruh betul-betul mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, kalau sudah bicara ngajak manusia ke jalan Allah, tolong lihat siapa yang diajak bicara, siapa yang didakwahi, coba lihat. Karena banyak juga orang gara-gara semangat berdakwah sampai ngerusak, Islam dirusak oleh tingkahnya sendiri. Emosi yang dikedepankan bukan ilmu. Dakwah yang dibahas furu'iyah, nggak paham, yang ditanya, yang disampaikan apa, yang ditanya apa nggak nyambung. Alasannya titipan temen pertanyaan, gitu ya. Kalau nggak maaf, keluar dari tema, lebih jauh keluarnya, gitu ya.
Yang ditanya di depan umum, dia nggak tahu kalau Ustadz menjawab, resikonya ribut. Kalau furu'iyah, biar tuh bahasan kelas. Kalau tablik akbar ini umum. Yang dikaji Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, dalilnya pun umum. Nanti kalau pengen lebih mendalami lagi, ayo fadhol. Ada nih di sini. Nanti itu ada bahasan detail atau dialog langsung, bisa via streaming atau apa, ya. Atau apalah ya. Artinya lebih mendalam. Kalau tidak coba. Terus apa yang mesti didakwahi pertama kali, Ustaz? Surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Qul, katakan ya Muhammad, katakan, hadhihi sabili, inilah jalanku yang lurus. Ad'u ilallah ala basirah, aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar basirah. Basirah ini burhanun syar'iyyun. Basirah itu artinya petunjuk, ilmu, pengetahuan. Ajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu, pengetahuan. Ana wa manittaba'ani, di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini sunnah. Sampaikan. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah, di mana aku tidak berbuat syirik. Ya, seorang dai mengajak manusia, wallahi haram mengajak kesyirikan. Ini syirik pakai baliho loh. Masya Allah. Bid'ah pakai baliho. Masya Allah. Yang sunnah malah pakai broadcast. Aduh. Masya Allah. Ya sudah, jangan heran kalau orang merasa nyaman dengan iklan tersebut. Kita nggak berani mengiklankan sebuah kebenaran. Lah itu yang terjadi sekarang. Kerusakan. Atau menjadi hakim buat aktivitas manusia. Padahal kalau sudah masuk ke dalamnya ternyata ya manusia sama. Apapun aktivitasnya. Nggak gampang a priori. Kita ini nggak boleh gampang suuzon. Yang paling baik itu husnuzon. Saya sering sampaikan 3 hal yang nggak bisa ada di badan manusia, selalu ada. Yang pertama, yakni yang namanya hasad. Hasad ini ada di mana aja. Tiap manusia biar udah ngaji rutin, apal Quran, tetap punya hasud di badannya. Ngelihat yang bacaannya bagus, kesel gitu ya. Kemudian berusaha menjatuhkan. Padahal kalau dia manage, ngiri sama orang berilmu menyampaikan ilmunya boleh deh. Cuma karena larinya ke suara jadi nggak boleh tuh. Hasud. Ini disalahkan. Tapi setiap manusia punya itu. Zon tuh punya. Kita bisa suuzon, bahkan sampai level suuzon sama Allah loh. Sama Allah suuzon. Tidak mau memahami keputusan Allah. Kayaknya komplain. Kesel dengan takdir. Teman sering dapat rezeki, kita enggak. Ya Allah, dia mulu, ya Allah. Saya kapan sih? Ustaz, ana mau ngomong sama antum, Ustaz. Oh iya, silakan. Ya Allah, bingung ana Ustaz ngomong dari mana kayak ngomong aja udah. Antum lihat tuh orang, Ustaz. Yang mana tuh ya? Oh iya, kenapa? Saya sama dia, Ustaz, saya berani adu sholat, Ustaz. Maksudnya gimana nih? Banyakan saya sholatnya, Ustaz. Kok rezekinya gampangan dia ya? Ini orang suuzon sama Allah. Apa kata Allah? Sa'ama yahkumun. Buruk sangka dia sama Allah. Emang Allah buta? Ini orang yang gak baik agamanya rezekinya gampang, kamu baik rezekinya susah. Emang Allah buta? Allah lebih tahu ketimbang Anda. Anda ini dikasih susah rezeki, ibadah Anda bagus. Allah tahu itu. Anda susah, rezeki nggak lancar, adanya di pengajian mulu, betul. Coba kalau lagi gampang rezeki, sampai susah ngelihat dia, Tat. Sampai kita kadang-kadang nanya sama dia, ya Allah kemana aja sih? Nggak pernah kelihatan ngaji. Aduh, udah nggak sempet deh.
Apa yang dicari, apa yang nggak sempat ngaji. Dia pikir kalau udah punya dunia semuanya kebawa mati kali dunia, kan bodoh. Sibuk mencari dunia, masya Allah. Sampai kadang-kadang kita kalau lihat orang sibuk, lari sono, lari sini, budak bis, diem nggak tegur-teguran. Pagi-pagi tuh biasanya pada mau kemana itu orang sama dunia sampai segitunya. Padahal kalau udah punya dunia nanti dibikin bingung sendiri dia sama dunia. Pikiran ini, pikiran itu, coba lihat. Ngejar popularitas, cari nama setinggi-tingginya, lihat. Udah tenar, bingung. Duduk di mana aja diajak selfie sama orang, betul? Sampai nggak bisa makan, sampai ya Allah, dunia sempit amat. Saya pulang kemarin sama satu artis yang terkenal itu ya, dari grup musik Noah itu. Didak-udak kamu orang kesian, subhanallah. Duduk dikejar, sono dikejar, innalillah. Tidak tentram hidupnya, betul? Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan apa? Ya Allah, seandainya tidak ada yang mengenal diriku, kata Aisyah. Kenapa? Karena memang dia disibukkan sama tamu yang nanya masalah hadis, masalah apa, masya Allah ya. Dan banyak sanad hadis itu melalui Urwah bin Zubair ke Aisyah radhiyallahu anha itu. Betul-betul dia paham, dia berilmu. Makanya dia berusaha untuk berdakwah, dia sampaikan kepada manusia. Ya sempat sih kalau berkaitan sama dakwah yang kita pertontonkan ini, saya sudah sempat sampaikan, ada kajian di YouTube itu kalau nggak salah, apa aku bukan pilihan itu ya. Karena kadang-kadang kita nggak merasa kita dipilih sama orang dan dicontoh. Kita merasa nggak berbuat, cuma orang berbuat karena kita tuh banyak. Makanya hati-hati, ini kadang-kadang kita nggak berasa di rumah anak niru kita loh. Ini anak orang bisa hafal Quran umur 7 tahun, ya lihat orang tuanya siapa. Ya ini anak ngelihat yang dilihat jadi dia hafal. Lah kalau orang tuanya nggak hafal Quran ya anaknya susah juga. Mungkin orang tuanya nggak hafal Quran tapi seneng dengerin Quran mungkin. Kalau anak mah gimana? Contohnya kan kita sama. Kita ngasih sesuatu sama anak, kalau minta sesuatu mah aku minta sesuatu dong Pak. Ini kita lempar. Nih. Kamu sekalian nih, bagi ya. Selalu begitu. Besok dia pun ketika kita tanya, "Mana kembalian anak?" Ini mah bisa lebih pas. Pak, tahu apa yang dicontoh? Ya apalagi buat anak itu kan orang tua kan hero kan, oh, masya Allah, pahlawan walaupun nggak tahu siapa di orang tuanya kan, masya Allah. Ini bahaya, hati-hati. Kita mau nawarkan Islam model apa? Lawang kita saja bertetangga nggak sanggup, sama orang tua kita nggak akur, sama mertua udah diem-dieman berapa lama kita mau ngomong dakwah. Ahsan beristighfar, ahsan bertobat. Khawatirnya apa? Dakwah yang dimaksud di sini tidak sampai. Karena kalau dakwah yang dimaksud lebih kepada akidah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin. Tegas katakan Muhammad, ini jalanku yang lurus. Sahabat pun menyaksikan Nabi pernah menggaris garis yang banyak. Di kiri kanan menggaris satu garis yang lurus. Kemudian mengatakan hadhihi sabili, ini jalanku. Kebenaran tidak berbilang. Boleh beda kota, beda kampung, beda tempat boleh. Beda masjid silakan. Sholatnya sama, semuanya sama. Masya Allah. Senangnya kalau ngelihat yang sholatnya sama dengan kitab yang sama di beberapa negara, beberapa kota tuh masya Allah. Subhanallah. Suruh berdakwah kita. Nanti pelan-pelan hati kita tentram. Jiwa kita nggak labil. Maka kita akan meyakini bahwa semua yang Allah putuskan akan kupelajari untuk dipahami lah insya Allah. Taib. Kemudian yang ketujuh, supaya kita bisa memahami yang Allah telah putuskan. Kupahami keputusanmu ya Allah. Tolong mulai berteman sama orang baik. Cari teman yang baik. Tujuh ya. 6-7.
6. Oh taib 6. Tadi 6 dakwah bukan? 7. Nah, ya. Tuh yang nyatet aja bisa salah tuh ya. Gimana yang nggak nyatet? Komplain lagi langsung. 6. Yo. 7 ya. Apalagi yang nggak nyatet, makanya cuma mau kayak paham. Yang nyatet aja salah. Maksudnya. 7. Ya. Ya ini kita suruh cari teman yang baik. Ya Allah, teman yang baik penting loh ini. Sodiku kaman abka kalaman ada hakak. Temanmu tuh teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Teman yang betul-betul mengerti kamu. Teman yang tahu fungsi dia buat kamu tuh apa. Walaupun nanti mungkin ada fenomena di mana kita berteman sama yang aneh-aneh nih Ustaz. Setelah saya ngaji, saya kan nggak mungkin lagi berteman sama dia, gitu ya. Oh, itu nanti bicara dakwah, beda kita. Kita yang berdakwah apa dia yang berdakwah ke kita? Kalau masih levelnya kita yang didakwahi sama dia, cari orang yang baik agamanya. Supaya kita bisa didakwahi sama dia. Tapi kalau kita sudah yakin kita mantap dengan ilmu kita nggak taklid, kita berilmu dengan yang kita lakukan, ayo mulai kita pakai sistem yang Nabi tawarkan. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan sabar ketika bergaul dengannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul sama orang yang seperti itu. Itu kalau sudah levelnya kita bisa mendakwahi. Jadi jangan lihat casingnya saja. Dakwah pengen yang gampang-gampang, lihat yang di masjid ya gampang betul. Yang di majelis coba masuk ke jalanan. Banyak teman-teman yang nggak berani ke masjid, berani di jalan. Datang kita. Islam rahmatan lil alamin kok. Subhanallah. Makanya sempat dicontohkan kemarin udah di share juga di YouTube, judulnya Biker Soleh itu ya. Dakwah sama anak-anak motor di Bali kemarin tuh. Masya Allah. Itu wallahi loh, itu nggak ada basic keagamaan tuh mereka tuh. Cuma mereka nyaman, tapi harus pakai gaya mereka gitu loh. Nggak bisa kita pakai gaya yang bukan gaya mereka, nggak bisa. Antum pakai baju koko, celana pangsi, kopiah putih, sorban di leher. Langsung turun ketika lampu merah turun dari bis, nongkrong sama anak-anak underground underpass dia pokoknya nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ustaz. Pada takut ya. Nggak sampai dakwah kepada mereka kan. Bukan berarti harus mirip dengan mereka, bukan, maaf, bukan ya. Tidak. Jadi diri sendiri. Mungkin melalui Anda yang tobat sampai dakwah kepada mereka gitu. Karena kan untuk mengumpulkan orang-orang aneh itu kan perlu orang aneh yang pernah merasakan aneh dulu ya. Karena saya sempat ngomong sama teman-teman di Bali itu, saya pengen ketemu sama yang agak anehan dikit, ini masih kurang aneh lah sebenarnya. Astagfirullahaladzim, bener ya. Ada orang begini di dunia ya. Ketika banyak orang mengeluh tentang masalah tato yang sedikit di pojokan lengan, di leher, di perut, di kaki, ya bagian-bagian kecil. Itu pas dibuka, mas, dia nulis surat sebadan, curhatnya di kulit. Ya tapi kalau Allah sudah kasih hidayah, lihat, dia bisa menjadi mutiara dalam lumpur, mutiara dari Pulau Dewata. Coba lihat. Ini kan butuh disampaikan kepada mereka. Itu kalau sudah levelnya kita bisa mendakwahi. Kalau enggak ya jangan. Nah mungkin kalau kita nih, saya sendiri masih merasa seperti itu kok ya. Bahwa kita cari teman yang baik deh. Duduk di majelis orang yang baik. Mumpung ada rezeki, mumpung dimudahkan dunia buat kita. Allah sudah mengatakan dzalul, ini bumi dzalulan. Huwallazi ja'alakumul arda dzalulan. Bumi sudah mudah buat kamu. Kamu sekarang bisa berjalan, bisa menuntun. Mungkin kamu nanti nggak bisa berjalan, kamu pun dituntun. Mumpung masih bisa, manfaatkan. Rasakan kenikmatannya, kemudahan tersebut. Duduk di majelis ulama, kenal sama ulama, coba belajar. Syukur-syukur sehari bersama ulama lah gitu.
Lihat caranya, lihat. Cara penyampaiannya, ucapan-ucapannya, lisannya, lihat. Bahasa ulama tuh Masya Allah. Ya, kita kalau duduk di majelis ulama di Mekah, Madinah atau di Madinah lah khususnya tuh ya. Ini ulama ceramah tiap ba'da asar, ba'da maghrib, kemudian ba'da subuh. Nggak pernah ada sejarahnya ribut jamaah karena syekh tadi ceramah. Sementara yang datang berapa mazhab tuh? Aliran apa yang nggak datang di Nabawi? Semuanya ada, betul? Dan nyari semua paham bahasa Arab loh. Nggak pernah ada keributan. Hatta Syiahnya yang dulu masih boleh, sekarang udah nggak. Dulu nggak ada didengerin karena banyak juga Syiah yang dapat hidayah. Kalau kita kan kadang-kadang dalam dakwah ini kan kalau bisa orang kafir nggak masuk Islam udah penuh, gitu ya. Seakan-akan orang Kristen nggak boleh tobat masuk Islam, orang Yahudi nggak boleh. Alasannya udah penuh Islam udah penuh lah. Kebanyakan gitu. Bencinya sama Syiah wajib, kita benci sama Syiah tuh wajib. Tapi kalau Syiah tobat jangan, bahaya. Ini kan bahaya sekali, nggak tahu cara dakwah yang bagaimana ditawarkan, saya nggak paham. Sehingga orang kalau punya masa lalu kayaknya nggak boleh berbuat baik gitu loh. Ini bahaya. Padahal sahabat mana yang nggak punya masa lalu? Ya nggak usah jauh-jauh lah di negeri kita, ustadz mana yang nggak punya masa lalu lah. Sekarang dia jadi baik, al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Sekarang dia baik dan dia berilmu, lihat ilmunya jangan lihat orangnya. Itu kan prinsipnya unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau lihat yang menyampaikan siapa, capek kita. Tapi kalau yang disampaikannya qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat, rujukan bukunya jelas, footnote-nya bagus, bismillah, ambil. Lihat yang disampaikan. Pengen tahu siapa orang yang kita ambil ilmunya, berteman di luar kajian. Kalau nanti dia punya kekurangan, jangan hina dia. Cukupkan ilmunya saja. Karena orang kalau mau dilihat sempurna tidaknya, lihat aplikasinya. Karena banyak juga orang yang hafal Quran, udah diakui keustatannya, di luar dia nggak bisa bergaul, bertetangga pun nggak sanggup, lihat bacok ya. Tapi udah lihat ilmunya perlu. Nah buat kita bertemanlah sama orang baik, sehingga nanti agama kita jadi baik. Karena kalau ilmu di tangan ulama tuh lembut sekali. Ilmu di tangan ulama lembut, Masya Allah. Saya tersenyum melihat Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Ketika waktu itu kita ada kajian Tadribul Asatid situ ya. Di mana? Di Grand Alia Menteng itu ya. Ada orang Yordan juga yang negor dia dan nggak syar'i, dan saya tahu ini orang masa turis biasa lah. Tegur beliau ini, Assalamualaikum ya Syekh Ali. Waalaikumsalam ya Habibi. Ya Habibi fi biladin wahid. Oh kekasihku satu negara. Oh Masya Allah. Subhanallah. Saya bilang lihat itu agama di tangan ulama, lihat. Dia belum tahu namanya. Ya, ini orang ngaku orang Yordan, dipeluk sama dia. Ya, kita kan, Assalamualaikum. Antum siapa? Oh. Masalah meluk belakangan gitu. Emang beda deh kalau di tangan ulama, beda. Ya Allah, lembutnya Masya Allah. Syekh Ibrahim tuh kalau di Nabawi, wah kalau ngomong semangat, ada anak kecil, ahlan, ya Allah, Masya Allah. Ada lagi, kasih teman Masya Allah. Lagu-lagu itu dia bisa break dulu buat anak kecil, Masya Allah. Oh dahsyat. Ya, makanya jangan heran kalau banyak kelebihan-kelebihan sahabat yang kita nggak paham. Perang belum terjadi, musuh udah masuk Islam. Tuh dikaji coba. Umar ibn Khattab tuh punya kelebihan, ya dia punya karomah. Kalau udah mengatakan Allahu Akbar, 10 gunung musuh di balik gunung ke-10 dengar. Khalid bin Walid, kelemah lembutan beliau dalam berdialog sebelum perang. Kalau dulu kan perang, sebelum terjadi perang kan pimpinan-pimpinan ketemu. Ya, bisa kita mulai, bisa. Ramahnya beliau itu membuat pimpinan Romawi masuk Islam. Ini kita nggak pertontonkan.
Kita lupa bahwa Islam ini kemasan akhlak. Kita mempertontonkan sesuatu yang menakutkan. Seperti orang tua yang pengen anaknya baik dengan cara yang menakutkan. Iya. Kenapa? Karena memang nafsu yang dikedepankan, bukan ilmu. Ini bahaya sekali. Akhirnya kita nggak merasa qanaah dengan takdir. Takdir yang kita rasa ini yang kita komplain. Sementara judul yang kita inginkan apa? Kupahami keputusanmu, kupahami takdirmu ya Allah. Karena nggak ada yang buruk untukmu ya Allah. Semua mudah darimu ya Allah. Dia nggak komplain dengan keadaan. Coba deh cari teman yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 28 tuh dalilnya tuh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghada wal asi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furutah. Surat Al-Kahfi ayat 28 ini Allah berfirman, suruh sabar kita. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyerukan Robnya di pagi dan petang. Yuriduna wajhah, yang dia menyebut nama Tuhannya karena memang pengen ketemu sama Tuhannya. Kenapa? Karena di dunia dia nggak bisa ketemu sama Allah. Bohong kalau orang bisa ngelihat Allah di dunia tuh bohong. Tidak ada. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tolong jangan sampai matamu itu berpaling kepada orang yang tertarik dengan perhiasan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan suka patuh, jangan suka mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Ya, kita ada perintah di sini, jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu patuhi orang yang hatinya Allah bikin lalai karena mengingat kami. Wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Kemudian mengikuti nafsunya dan masalahnya nggak pernah beres. Ini kan bisa jadi dalil untuk tidak memilih pemimpin kafir juga kan? Bukan cuma yang heboh Al-Maidah aja. Ini juga sama nih. Ini gara-gara Al-Maidah rame, sampai dipakein baju olahraga Al-Maidah nomor 15. Orang nih Masya Allah macem-macem ya, jadi ajang keuntungan bisnis. Laku kemarin, kostum baju bola Al-Maidah nomor 15. Jadi akhirnya jadi kayak guyonan ya, nggak boleh itu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikutin, jangan kamu patuh sama orang yang hatinya Allah bikin lalai dari mengingat Allah. Ini bukan lalai lagi, Ustaz. Enggak demen sama Allah. Ya lebih lagi. Konsekuensinya apa? Wa kana amru furuta. Kalau kamu ikuti, ya kamu itu dia orang yang wattaba hawahu, emosi yang dikedepankan, adatnya besar. Kamu pilih dia, nasib. Kana amru furuta, kata Allah. Semua permasalahannya melampaui batas. Urusannya nggak bakal beres karena emosi yang dikedepankan. Nasib deh kalau udah begitu. Ya. Jangan, orang Islam harus berilmu tentang hal-hal seperti ini. Jadi poinnya suruh cari teman yang baik, jangan yang begini nih. Apalagi kalau sampai pemimpin yang baik. Karena kalau bahasa pemimpin pakai bahasa pertemanan, Rasul yang mengatakan sohibukum hadza khalilullah. Beliau selalu mengatakan teman kalian ini, nabi kalian, Rasul kayak pemimpin kalian gitu. Teman kalian ini, bisakah kita berteman sama pemimpin? Kira-kira pemimpin kita ini fleksibel nggak? Orangnya gampang gaul nggak? Coba, penting loh. Mau nggak terjun ke masyarakat bergaul? Mau tahu nggak? Kalau cuma sekedar teori ya semua juga bisa berteori ya. Yang ke-8, yakni kita disuruh betul-betul yakin akan pertolongan Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Bahwa masa depan ini milik Islam. Bahwa masa depan ini milik Islam.
akan ada zaman nanti di mana Islam itu jaya. Ini kita harus yakin, cuma memang melalui proses. Sebelum Dajjal turun, ya timbullah antek-antek Dajjal di mana-mana. Dilatih dulu, coba ini sebelum Dajjal turun, ente percaya gak nih? Ciri khas Dajjal itu kan pinter ngomong ya, menjanjikan dunia, dia bawa neraka, dia bawa sorga, dia bawa gunung emas, tuh Dajjal. Kira-kira kamu percaya gak? Nabi kasih bocoran. Nanti pengikut Dajjal yang paling banyak tuh perempuan, kata Rasul. Makanya di akhir zaman itu Dajjal timbul nanti, banyak suami tuh ngiket istrinya di rumah, takut ketarik sama Dajjal. Karena Dajjal tuh menjanjikan dunia, gunung emas, sorga, oh masya Allah. Ya itu buktinya anak buah Dajjal baru ngepret duit aja udah rame orang kemarin. Yang ngebelain laki apa perempuan? Coba, apalagi ntar Dajjal yang asli, gunung emas, bukan rupiah, gunung emas. Orang akan berkata biarin dah, mata satu PC yang penting tajir, gitu ya. Ada masanya nanti ya. Bayangkan tuh kalau kita nggak berilmu masalah yang satu itu. Kita suruh yakin akan pertolongan Allah dan bahwa masa depan itu milik Islam, harus yakin. Nabi pernah bersabda, wallahi la yutimanna hadzal amru hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut wa la yakhafu illa Allah wa disba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Beliau pernah bersabda, wallahi la yutimmanna hadzal amr, demi Allah, Allah itu pasti akan menyempurnakan perkara ini, hatta yasira raqib min San'a, sampai-sampai nanti akan ada orang yang berjalan dari San'a menuju Hadramut tanpa rasa takut. Artinya ada masa di mana nanti Islam itu akan jaya sampai orang tuh jalan dari San'a sampai Hadramut aman, padahal itu jalan paling angker itu. Banyak pembegal, banyak ini macam-macam. Satu waktu begitu. La yakhafu illallah, di mana mereka tidak takut kecuali hanya pada Allah. Bahkan dikatakan adz-dzi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Bahkan sampai-sampai nanti mereka pengembala nggak takut sama serigala yang akan menerkam kambingnya. Kenapa? Karena serigala pun makanannya cukup, nggak mungkin makan kambing, saking jayanya Islam. Beliau mengatakan walakinnakum tasta'jilun, tapi sayang kata Rasul, kalian itu terlalu tergopoh-gopoh, pengen cepet orang paham. Kalau ngomong masalah kerudung sama anak pengen langsung berubah. Anda sendiri berapa tahun baru pakai, anak 3 hari suruh paham. Masya Allah. Sudah 3 hari saya ngomong Ustaz, masih dia gak melakukan. Akhirnya saya bilang sama anak saya, lakum dinukum. Istijalnya tergopoh-gopoh. Saya capek Tat ngomong sama teman gak paham-paham Ustaz. Ya Allah, saya bilangin Islam ini betul-betul mulia, jangan sampai kau sia-siakan kemuliaannya. Demi Allah ini Islam ini ya Allah mulia, betul-betul mulia. Ayo dong bismillah gini. Masih gak mau paham Ustaz. Udah saya gak mau kenal lagi dah. Oh ya jangan. Emang manusia ini ajal, tergopoh-gopoh. Biar waktu yang menyempurnakan, ilmu yang menyempurnakan, bukan kamu, tugas kamu yang menyempurnakan. Emosi, inspirasinya nggak didengar sama pemerintah, merekrut massa mendemo dari pinggir jalan, dicaci maki, orang dihasut, dirugikan sama instansi, dikasak kusuk cari teman yang dirugikan, diajak koalisi, hobi, demo hobi. Ini kan kebiasaannya PKI, betul? Dengan buruhnya dulu, yang ntar mendemo. Masya Allah. Buat apa ada hadis yang mengatakan dengan tegas bahwa mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan itu fasik, membunuhnya kafir. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Coba deh, mulai kita pelajari.
Oh iya ya, oh iya ya. Ternyata memang di Islam nggak boleh. Nabi yang bilang, walakinnakum tastajilun. Kamu terlalu tergopoh-gopoh. Akhirnya gara-gara nggak sabar lihat tuh hancur tuh kan. Padahal Allah sudah janji nih, Allah sudah janji. Sampai nanti kalau Islam sudah sampai, pengembala nggak takut sama serigala. Udah serigala mah nggak bakal makan kambing saya. Serigala tuh kebiasaan makan apalah. Begitu bahasanya. Subhanallah, saking jayanya waktu itu tuh. Tapi ya kenyataannya mau bilang apa? Karena memang kayak umur kalau udah 40 sempurna, itu tinggal jatuhnya doang. 41, 42, 43 ke bawah tuh makin lemah. Puncaknya ya balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan. 40 tahun sempurna. Habis 40 lemah. Udah jarang lah orang umur 40 ke sono ngomongin masalah kerjaan, masa depan udah nggak terlalu. Beda sama orang umur 35 sampai 40 tuh beda semangatnya. Apalagi nih, gimana nih kita kerja apa nih semangat. 40 ke sono, 45 ke sono dah lebih afdol 45 ke sono dah. Banyakan ngomongin merek obat, betul ya? Obrolannya seputar herbal, madu, ya, macam-macam. Jeruk, lemon, daun sirsak, ya, temu kunci. Apa lagi? Bekatul. Dulu nggak ada yang ngemas bekatul, sekarang bekatul dikemas, masya Allah ya. Itu gara-gara ide dari orang-orang 40 tahun ke atas gitu ya. Itu sudah masa di mana kita akan ngalamin itu. Masya Allah. Taib yang ke-9. Ya. Di yang ke-9 kita disuruh sabar. Apapun yang Allah takdirkan, udah kupahami keputusanmu ya Allah. Karena memang dari pertama dia udah nyambung, dia serahkan semua kepada Allah. Dia serahkan semua kepada Allah. Kemudian apapun yang terjadi, dia pahami keputusan Allah. Ternyata Allah putuskan seperti apa yang dia perbuat. Al jaza bi jinsil amal istilahnya itu. Balasan tergantung perbuatannya. Apa yang kau buat itu yang kau dapatkan. Dia merasakan hal tersebut. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ayat disampaikan. Rasul bersabda, "May yatasabbar yusabbaruhullahu, wa man yastaghni yughnihillah, wa lan tu'ta ata'an khairan wa usa'a minas sabri." Barang siapa yang berusaha bersabar, kata Rasul, Allah memberikan kesabaran kepadanya. Barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, Allah akan mencukupi dia. Kemudian walan tu'ta ata'an khairan aw asa'a manis sabr. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Makanya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153 memuji orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Cuma orang beriman yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Karena orang enggak bisa sabar kalau enggak beriman. Pun nggak bisa sholat kalau nggak beriman dan sabar. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban sholat, semua juga bisa. Cuma mendapatkan fungsi sholat itu nggak semua mampu. Tanha anil faksa wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nggak semua orang mampu. Harus beriman, harus sabar. Karena sholat ini minta tolong. Dan sekarang dia nggak merasa minta tolong, ya dia nggak sabar, dia nggak sholat, susah. Orang beriman. Kenapa mesti beriman, Ustaz? Karena orang beriman diuji dengan sabar. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabarlah kamu, kuatkan sabarmu. Bukan gitu ya. Jadi orang kalau udah sabar bukan gak diuji. Aduh, untung saya sabar. Ya alhamdulillah. Cukup dah, Ustaz. Cukup dah. Cukup saya 3 hari aja sabar, Ustaz. Gak kuat dah. Berarti kan dia sendiri yang bilang
cukup 3 hari sama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dia merasa bangga tidak sama Allah lagi dengan menghilangkan kesabaran, kesalahan. Masya Allah. Baru kemudian yang terakhir, yang ke-10. Ini penting, yang paling penting nih ya. Kita disuruh merenungkan kenikmatan surga dan azab neraka. Begitu juga mengingat kematian. Suruh banyak merenung tentang nikmat Allah yang namanya surga dan azab neraka. Begitu pula kematian, suruh banyak ingat. Biar manusia tahu bahwa dunia ini fana, nggak lama. Surga dunia itu sebentar. Orang yang berilmu tidak mungkin dia tukar akhirat dengan dunia. Kalau perlu dia talak dunia untuk mendapatkan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa, orang yang mau merenungi nikmat Allah ini, Allah katakan, percepatlah olehmu memohon ampun sama Tuhanmu. Ya ini dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada janji indah di akhirat. Coba mulai khayalkan, iya ya. Kalau dunia ini sijinul mukmin, penjara buat orang beriman. Mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam buat akhirat. Udahlah. Saya nggak terlalu tertarik sama dunia. Kalaupun dunia memaksa saya, ya nggak membuat saya lupa diri lah. Ini orang masya Allah ini. Dia berilmu. Surat Al-Imran ayat 185. Dia pegang dalilnya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti didatangi oleh kematian. Allah yang mengatakan innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dia telah beruntung. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kehidupan dunia ini kenikmatan yang menipu. Tuh, 10 hal tersebut mudah-mudahan menjadi penyebab kita bisa mengatakan, kupahami keputusanmu ya Allah. Artinya teguh tetap dalam iman, tidak menjadi makhluk yang komplain kepada Tuhannya, karena dia tahu berhusnuzon kepada Rabb Allah merupakan sebuah kemuliaan. Begitu pula sebaliknya, berburuk sangka kepada Allah akan menjadikan keburukan dalam hidup kita. Ana inda zoni abdi, kata Allah. Aku menurut prasangka hamba. Semoga Allah muliakan kita insya Allah ya. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nanti buat pertanyaan yang bagus ada hadiah yang bagus nih kalau keburu 15 menit ke depannya. Ustaz, suami saya berkata apabila ia sulit dihubungi untuk saya minta izin keluar rumah, maka saya dipersilakan keluar rumah dengan mengucap bismillah. Apakah saya tetap dapat ridho suami saya kalau begitu? Ya iyalah. Dinanti suami yang kayak begini. Pokoknya kalau saya nggak ada, bismillah dah. Nih, nanti ini ada gantungan kunci USB Ustadz Subhan Bawazir tuh ya. Kasih ke suaminya nih. Masya Allah, saya bilang mantap ente. Ustadz, apabila orang tua kita, ibu berkata, jangan terlalu sering ikut kajian, apakah ini harus diikuti keputusannya? Kajian apa dulu? Kalau kajiannya syar'i, ya nggak boleh. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq.
Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Ya. Mungkin ibunya belum ngaji. Ya. Di sini ada alamat streaming. Ya, kasih ke ibunya nih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pengertian kita kejar akhirat? Banyak ibadah, amal, ikut kajian. Dunia akan mengikuti. Bukankah rezeki juga harus dicari? Ya iyalah. Iya, sejak pagi kita bangun, taklukkan dunia. Asar tuh berhenti. Karena asar tuh yang disunahkan kita beristighfar. Apalagi kalau yang puasa mustajab istighfar di menjelang berbuka pada asar. Masya Allah. Beristighfar kita. Ya, tanya sama ilmu kesehatan. Kalau pengen sehat, ya mandi itu setelah sepertiga malam, subuh atau sebelum asar. Habis asar ke atas penyakit buat badan, coba. Kalau pengen sehat badan kita, coba. Ada aktivitas, ada batasannya. Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Kalau malam tuh dibawa santai, dibawa ngantuk, jangan dibawa semangat. Ini malam dibawa ngopi, ya susah. Penyakit malahan. Dijadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ustaz, saya ingin sekali hijrah meninggalkan maksiat seperti nonton TV, pergi ke bioskop. Tapi anak-anak melihat perubahan anak terlalu drastis. Bagaimana untuk agar anak tidak merasa tertekan? Emang diapain anaknya? Ini yang salah nih. Berubah jadi galak kali ya. Islam tuh nggak galak, ya Allah. Ya, Islam tuh betul-betul indah. Islam itu betul-betul mendatangkan kebaikan. Ini yang saya maksud nih. Makanya jangan cuma di kajian, ya dekat sama orang-orang soleh di luar kajian gitu loh. Syukur-syukur kalau suami dekat sama ulama, dekat coba dialog, tanya. Lihat cara hidupnya orang-orang soleh tersebut. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nggak tergolong lah insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz, anak saya kuliah di luar kota. Bagaimana caranya agar merindukan rumah? Namun saya tetap bisa memberi nasihat dan anak tidak merasa bosan dengan nasihat-nasihat orang tua. Karena terkadang nasihat agama itu anak-anak cenderung mereka tidak tertarik. Ya udah, suruh dengerin kajian, ini kan streaming. Nah, ya. Bahkan kita kalau streaming sampai 6 negara ya. Ada yang dari beberapa negara lainnya ini, Masya Allah. Ya, sering tanya jawab dari luar negeri, apalagi dari luar kota. Coba mulai kita biasakan ikut streaming, kajian dialog. Ya ibu-ibu yang susah kajian bareng kita, siapin Infokus deh. Kita bisa streaming tiap hari nanti insya Allah. Nah, ya. Jadi nggak perlu ada wujudnya, bahkan mengurangi biaya lah. Paling nggak kan kita lagi murah kan. Karena kadang-kadang waktu jarak kita nggak memungkinkan, susah. Ya. Kita bikin Infokus, kita streaming itu lebih baik. Nanti ada alamat streaming insya Allah. Saya selalu streaming. Yang sudah mengikuti alamat di sini nih, di mana? Di gantungan kunci ini ada beberapa kata-kata mutiaranya juga ini. Nanti akan diingatkan selalu sama streaming, kajian rutin ada aja setiap hari nanti insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ketika manusia saat ini beriman, besok maksiat, begitu terus menerus, sementara dia tahu ilmunya, apa hukumnya ancaman terhadap pelaku seperti ini? Orang suka salah paham. Kadang-kadang menganggap kalau orang sudah berilmu, beriman, dia nggak berdosa. Oh dia si Pak Kiai, udah gak bakal berdosa dah. Oh dia si Ustadz, ilmunya Masya Allah gak bakal berdosa. Astagfirullahaladzim. Ini kesalahan yang kita tidak pernah tanyakan sebagai ahlul ilmi. Orang menuntut ilmu bakal baik agamanya, cuma bukan berarti maksum. Cuma bedanya dulu waktu dia belum berilmu, dia berbuat salah, lambat untuk bertobat. Sekarang dia sudah berilmu. Surat Ali Imran ayat 133 tadi. Wasari'u ila magfiratin min rabbik. Dia cepet banget minta ampun kalau udah berilmu. Bedanya itu. Jadi jangan salah, jangan orang berilmu dibilang nggak berdosa, jangan, dia berdosa. Nggak ada orang yang maksum kecuali para nabi, rasul. Sekarang sudah nggak ada nabi, sudah nggak ada rasul, nggak ada yang maksum. Ya, wahdatul wujud itu akidah sesat. Manunggali kaula Gusti itu akidahnya Siti Jenar itu. Orang makin suci makin bersatu sama Tuhan katanya.
Kuburannya pun keramat, kalau malam nyala. Astagfirullah. Kuburan paling mulia di atas muka bumi ini kuburan Rasul. Yang kedua kuburan Abu Bakar, ketiga kuburan Umar. Tempat di Baqi itu makam orang-orang soleh. Kayaknya tiap bulan saya ngeliat kuburan Rasul nggak pernah nyala gitu loh. Ini kuburan keramat nyala ngebul lagi, Masya Allah. Sehingga kudu dikepret air kembang setiap Muharram nih Tat. Itu kesyirikan di negeri kita itu. Makanya susah kemuliaan datang. Padahal janji Allah, kalau beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kesyirikan merajalela. Cuma di negeri kita ini dukun pak punya Instagram, betul? Akhirnya lihat dianggap lumrah. Allah memberi rizki sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tetapi banyak orang yang rizkinya berlimpah melebihi kebutuhannya. Itu bagaimana artinya? Ini kata-katanya ada di sini tuh. Allah memberikan, Allah menunda yang kita inginkan, mencukupi yang kita berikan. Biar antum bisa senang betul ya. Iya. Sudah disampaikan tadi bahwa jangan buruk sangka sama Allah. Jangan kita anggap yang baik menurut kita, padahal yang baik bukan menurut kita loh. Ini hidup bukan masalah kaya atau miskin, untung atau rugi, bukan. Sabar atau syukur, itu yang penting. Mau jadi orang kaya ya rajin sedekah. Orang kaya rajin sedekah, lihat bersyukur. Kalaupun dikasih miskin berilmu jadi sabar. Karena Allah bersama orang yang sabar. Tolong diberikan contoh-contoh bentuk kekufuran istri di zaman sekarang. Dari mulai kita kajian Pak. Ini nafsu bener nulisnya nih. Bapak datang ke Baitul Hakim Pak. Ya. Atau lagi-lagi Bapak kembali ke alamat sini. Saya sudah tuliskan di situ. Nanti ada 100 dosa yang diremehkan oleh wanita Pak. 100 dosa Pak. Silakan baca Pak. Ya. Ini curhat, Masya Allah. Iya, saya suruh baca dulu. Suami saya banyak hutang, orang tua saya termasuk yang ikut repot dan terganggu. Pertanyaannya, apakah saya berdosa terhadap orang tua, terutama ibu saya, kalau saya memutuskan ikut tinggal bersama suami tanpa izin orang tua? Ya Allah, baca sih apa namanya, beli buku tentang pernikahan dari A sampai Z. Di situ ada hak istri, hak suami. Kalau tingkah laku suami merusak hak istri, istri bisa khulu. Mumpung masih ada waktu, ya. Ini rumah tangga mau berlabuh di surganya Allah. Kalau pemimpin kita begini, ya, banyak berbuat dosa, buat maksiat, buat pegel, nasihatin. Kalau udah dinasihatin 3 kali tetap nggak berubah, ya ambil keputusan. Sabar. Semoga Allah berikan hidayah sama suami anti, insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus kita lakukan amalan selain tadi disebut 10 cara memahami keputusan Allah? Soal memahami jodoh yang belum kunjung datang, saya seorang muslimah. Ya, insya Allah di situ juga ada kajian tentang bagaimana memancing datangnya jodoh, gitu ya. Jodoh ini urusan Allah. Allah janjikan wanita saleha untuk laki-laki yang saleh, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jangan gara-gara kepengen sampai menghalalkan yang diinginkan. Udah nggak usah khawatir, Allah pasti datangkan jodoh, nggak di dunia, di akhirat, insya Allah. Jangan gara-gara ngayal jodoh di dunia sampai menghayalkan untuk mendapatkannya, ini jangan. Karena sebenarnya 10 hal tadi kalau dipahami dan betul, itu bisa membuat kita jadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, Allah akan mudahkan semua hal buat kita, insya Allah. Ustaz, saya berdakwah lewat postingan di sosmed tentang sunnah. Kemudian ada beberapa teman yang tidak setuju dan mengirim pesan. Saya seperti mengancam agar mendelete apa yang saya harus lakukan. Itulah Anda, gitu ya. Berdakwah bingung sendiri, gitu ya. Ini sosial media ini, kalau saya minta maaf ya, saya orang yang kadang-kadang tuh
nggak terlalu suka menjawab ya di WA maupun di BB semampunya saya. Karena kadang-kadang kalau pakai bahasa sosial media tergantung kondisi batin orang yang baca. Kita maksudnya baik, kok kamu beranggapan seperti itu sih? Baca yang kok kamu Ustadz marah gitu. Karena yang baca sama dengan dakwah. Karena dalam dakwah ini kita berinteraksi. Ya. Sehingga saya berprinsip sekali bahwa hijab itu pakaian. Berpakaianlah yang syar'i itu hijab perempuan. Begitu pula laki-laki. Karena kita nggak bisa menghindari. Karena dalam menyampaikan ilmu ini harus ada interaksi gitu loh. Ya kita mau berdakwah sama orang, kalau kita nggak berinteraksi susah juga ya. Kita suruh sabar sementara dia nggak beriman, susah. Kita bilang paham kan? Paham. Kita nggak lihat gimana sih gitu loh. Nggak bisa. Kecuali kita bicara kelas khusus. Karena kan ilmu dikembalikan ke ilmu nantinya. Ya kalau ilmu sudah cukup ya cukup lah insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Tapi ini karena waktu juga nggak memungkinkan ya. Insya Allah di lain waktu kita akan coba sampaikan lagi nanti insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang bagus, yang mudah-mudahan ada manfaat hadiahnya ini. Ya. Dan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan buat kajian ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan tempat sehingga kita bisa belajar bareng lagi nanti insya Allah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.